Halo teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan materi Pancasila. Pada materi ini saya hanya akan membahas 6 soal karena belajar dari bela negara 10 soal bisa sampai 1 jam lebih 19 menit. Itu terlalu panjang bagi saya dan juga bagi teman-teman. Meskipun ketika saya lihat di statistik itu banyak yang menonton sampai selesai. Wow, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Di sini soalnya hanya 6, jadi nilai maksimalnya adalah 60. Kalau benar 6 berarti dia sudah nilai maksimal yaitu 60. Di kesempatan ini saya mengambil data di hari Jumat pagi, yaitu tanggal berapa? Tanggal 13 ya, tanggal 13 Agustus. Sudah ada 314 yang mengisi dan hanya ada sekitar 29 orang yang mendapatkan nilai sempurna. Itu pun mungkin ada beberapa orang yang mengisi sampai 2 kali dan 3 kali dan saya tidak mengetahuinya. Oke, coba kita cek sebentar ya teman-teman, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi masukan untuk 1 tahun berikutnya apa yang akan kita bahas di Lumbung Pustaka. Oke, kita coba cek nama-nama teman-teman yang dapat nilai bagus. Ini nama saya. Saya ngecek kunci jawaban, jadi tidak saya hitung ya. Oke, coba kita lihat dulu ke bawah. Ada nggak sih? Ada ya. Ini ada Mbak Mei. Mbak Mei Wati Sitorus. Ini sudah saya hafal. Ini teman kita juga. Dia dapat 60 dari 60 maksimal. Oke, masukannya kita bahas tentang psikologi. Lalu ada ini ya. Siapa ini nggak tahu. Nggak bisa saya baca, juga dapat 60. Oke, lalu ada juga ini Mas Arif, ini juga teman saya, teman kita, ini sudah sering WA-an, jadi saya hafal. Ini bahas psikologi dan juga beasiswa. Oke Mas Arif, terima kasih masukannya. Ada Mbak Arma Mustafa, ini saya belum begitu hafal masukannya. Oke, review buku, bahas beasiswa dan juga UTBK supaya kontennya lebih variatif. Iya, betul ya. Saya mikirnya juga begitu. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Ada nggak ini? Mas Ridwan Maulana, tumben dapat 40. Kita lanjut. Nah, ini Mas Tejo ya, Mas Tejo Krista. Ini juga teman kita. Ada Country Out, ini teman kita yang bekerja di bidang kesehatan dan kita harus menghargai Mas Tejo seperti ini ya, karena mereka pasti curi-curi waktu untuk belajar CPNS-nya. Di sini ada Country Out. Oke, teman-teman tuh banyak sekali yang request, "Bang, adain Tryout dong, adain bimbel, adain webinar." Ada juga yang bilang bikin buku, bikin e-book. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meminta. Saya sangat mengapresiasi permintaan teman-teman, tapi jujur saya tidak pernah menyangka bahwa Lumbung Pustaka itu akan seramai ini, dan juga tidak menyangka bahwa minat teman-teman itu begitu besar sehingga SDM Lumbung Pustaka itu tidak siap ketika mengikuti permintaan dari teman-teman semuanya. Yang bisa saya lakukan sekarang ya hanya seperti ini ya. Saya hanya bisa berbagi modul dan juga mungkin teman diskusi. Kalau sorry juga, mungkin kalau diskusi juga lama balasnya. Intinya hanya seperti itu. Mungkin di tahun depan Lumbung Pustaka akan bisa lebih bermanfaat, bisa ngadain tryout, bisa bikin buku. Ya, doa teman-teman saja ya teman-teman. Besok tahun depan kita kembangkan. Nah, ini ada Mbak Muna, tidak punya IG. Oke, review buku. Baik. Review buku bisa nanti kita tambahkan. Mbak Anum ya, ini saya bintangi karena ngisi 2 kali. Pertama dapat 60, pertama dapat 50, kedua dapat 60. Bagus sih. Lanjut lagi, ada siapa? Ada Mas Sepno. Nah, ini Mas Sepno dapat 60 ya. Ini penulis yang bagus. Saya suka dengan Mas Sepno ini, dia seorang literatur yang bagus ya. Ada Mas Edo juga dapat 60 TWK. Waduh, TWK terus yang diminta. Oke, kita lanjut. Ada Mas Ahmad Rifai, ini juga teman kita. Ini juga teman diskusi juga. Fleksibel aja, review buku iya, beasiswa juga iya, psikologi juga iya. Oke, intinya ngikut gitu ya. Saya suka dengan orang-orang yang seperti ini ya. Oke, ada Zero Logic. Nah, ini juga dapat 60, bagus sekali. TWK sesuai dengan FR.
Baik, ada Mbak Kiki Mariam, ini juga dapat 60. Bahas beasiswa boleh Kak, sekalian tips biar lolos seleksinya. Oke, saya sudah mengkontak teman saya yang dapat beasiswa LPDP psikologi, dan dia sudah oke untuk ngisi. Jadi nanti kita akan membuat seperti podcast, jadi ada wajahnya gitu, teman-teman bisa melihat wajah dari narasumbernya dan juga hostnya gitu-gitu. Tapi tentu saja setelah event ini mereda, kan nggak enak nanti kalau saya selipkan di event yang sedang panas-panasnya seperti ini ya. Jadi tunggu saja tanggal mainnya, mungkin di tahun depan ya, insya Allah di tahun depan kita mulai. Kita lanjut lagi. Ada siapa ya, ini nggak kebaca karakternya, jadi nggak saya baca ya, tapi terima kasih sudah mengerjakan, dapat 60. Oke, ini ada Mbak Devi dapat 40. Mbak Devi nggak apa-apa. Lanjut Mbak Reni dapat 60 buat konten beasiswa. Oke, siap Mbak Reni. Lanjut lagi, ada Mbak Isti dapat 30. Tumben bahas UTBK dan psikologi Mbak Isti. Ini ada si A. Itu siapa nggak tahu. Kita lanjut lagi ke bawah, ada nggak? Ini soalnya ada 300-an ya. Ini ada Mas Erik. Nah, ini teman kita. Ini komennya saya tandai karena ingin saya baca ya. Salut buat Bapak yang selalu menyempatkan untuk membuat soal-soal yang benar hots. Minta saran dong Pak, bagaimana manajemen waktu saat SKD? Terima kasih. Nah, ini saya memberikan saran. SKD itu sebenarnya masalahnya itu bukan di manajemen waktu saja, tetapi lebih penting kepada mental teman-teman. Oke, coba dengarkan baik-baik. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti ujian ini lebih dari 3 kali dan umurnya sudah mepet, pasti tekanan psikologisnya sangat besar. Itu akan menyebabkan stres dan ilmu teman-teman tidak akan keluar ketika ujian. Itu fakta. Itu terjadi. Sehingga ketika teman-teman mengerjakan, teman-teman blank. Karena teman-teman sudah terlalu terbebani, gara-gara sudah banyak sekali ikut ujian, umur yang mepet, maka teman-teman blank. Sehingga waktu mengerjakan itu teman-teman nggak bisa dikontrol. Lepas gitu aja, tiba-tiba tahu hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Itu satu. Kedua, bagi teman-teman yang baru mau mengikuti ini, kondisinya sama. Teman-teman buta medan perangnya. Kalian nggak tahu gimana jenis soalnya, karena belum pernah ikut. Kedua, teman-teman yang baru pertama ikut itu pasti terbebani oleh psikologis keluarga. Jujur aja ini ke teman-teman ya. Teman-teman pasti keluarga teman-teman itu sangat berharap kalian lolos. Ya enggak? Itu sangat membebani pikiran kalian. Itu bisa membuat semua ilmu yang kalian pelajari, ilmu yang sudah kalian ingat, kalian latih itu hilang. Ini fakta juga. Jadi banyak sekali orang yang ngeblank ketika ujian gara-gara itu. Pikirannya hanya satu, ingin berhasil. Oke, sehingga otak itu stres dan tidak keluar ilmunya. Jadi kuncinya itu jangan di manajemen waktu yang dikejar, tapi kondisi kejiwaan teman-teman, psikologisnya. Gimana caranya biar psikologisnya tenang? Tanamkan dalam diri kalian bahwa ini hal yang sangat penting dalam hidup. Tetapi andaikan gagal, ini bukan akhir dunia. Oke, itu dipegang dulu. Kedua, lakukan persiapan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika hasilnya tidak sesuai harapan, teman-teman sudah tidak ada penyesalan. Berarti itu kehendak dari Tuhan. Kalau teman-teman tidak berusaha dengan maksimal, dan hasilnya juga tidak maksimal, itu bukan kehendak dari Tuhan, tetapi gara-gara usaha teman-teman sendiri. Kalau itu udah dijalankan, nanti teman-teman relax, waktunya itu enak jalan gitu aja, dan insya Allah hasilnya sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Itu tips dari saya untuk Mas Erik. Itu bisa teman-teman pahami sekarang, direnungi lagi bahwa oke, ini penting buat saya, tetapi ini bukan hal yang mengakhiri hidup saya jika saya gagal. Itu pegang dulu. Itu pegang dulu. Baik, kita lanjut lagi. Ini ada Mbak Lia, tapi saya tandai juga karena ini ada Oktaliani. Ini ada Oktaliani. Yang pertama dapat 30, yang kedua dapat 60.
mengerjakan 2 kali ya. Ada Mbak Esther Manik, ini juga temen di WA, sudah sering kontak-kontakan bahas beasiswa, karena masih agak bingung kalau PNS ngambil beasiswa gimana ya. Psikologi dalam hal self improvement juga boleh. Oke, lanjut, ada coba lagi. Ini berarti nyoba 2 kali ini ya. Boleh psikologi biar lebih tenang dan teliti kalau baca soal, bener ya. Ini psikologinya penting teman-teman latih sekarang. Masih ada nggak? Oh, ada Mas Julis, Mbak Julis atau Mas Julis ya, ini ya juga dapat 60 psikologi. Oke, ada Billy Saud, pisang celup tenaan nama IG-nya bagus banget ya, pisang celup tenaan psikologi. Oke, lanjut, ada Mbak Dilia PM, review buku buat belajar CPNS atau UTBK boleh kakak. Oke, ada Mas Dilman dapat 60 juga, selesai SKD, bahas SKB baru psikologi. SKB saya nggak tahu apakah saya bisa membahasnya atau enggak, coba nanti saya carikan narasumber ya. Ini Mas Herman sudah mencoba beberapa kali, semoga tahun ini berhasil ya Mas Herman. Ada Mas Hendro, ada Mas Hiru, ada juga Mbak Rahma Ayu, ini 2 kali mengerjakan. Ada Mbak Intan Rusiana juga bagus nilainya. Ada Mbak Yakiyah ya. Oke, ada yang bahas artikel boleh. Ada juga Mas JP, Mas JP ini Mbak Yunita ya, Mbak Yunita Taufik, edukasi, penelitian dan lain-lain. Ini Mbak Yunita itu subscriber awal-awal Lumbung Pustaka ini. Saya hafal karena dulu sering memberikan masukan di kolom komentar. Ada juga ini siapa ya? Ini kemarin juga dapat nilai bagus. Bacanya gimana ini? Science Gates, psikologi ya. Oke, saya nggak bisa bacanya ini ya yang depan. Kita lanjut lagi, ada RR juga dapat 60. Ada Roni Sari juga dapat 60, bahas beasiswa S2 dengan skor TOEFL di bawah 500. Boleh, nanti ada ini bahasanya di tahun depan tapi ya, jangan sekarang. Habis. Oke, habis. Itu yang sudah mengerjakan. Teman-teman yang sudah komen, ini sudah saya baca semuanya. Tadi seharian saya baca ini karena bagi saya masukan teman-teman itu penting. Jadi apa yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman, tidak hanya egoisme dari saya pribadi, tapi juga itu kebutuhan teman-teman semuanya. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan soalnya. Baik teman-teman, kita mulai dengan soal lots pertama. Ini alhamdulillah saya cek tadi kebanyakan sudah benar, sehingga saya tidak perlu panjang lebar menjelaskannya, dan poin per poin bisa kita kerjakan dengan lebih cepat dan efisien. Coba kita kerjakan dengan lot 1 dulu ya. Indikatornya adalah hafalan makna Pancasila sila pertama. Oke, kita baca soalnya. Identifikasi pernyataan berikut ini yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Yang A, bahwa Indonesia adalah negara teokrasi di mana aturan Tuhan adalah aturan tertinggi. Ada 35 orang yang milih. Yang B, bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memasukkan agama dalam sistem ketatanegaraan. Ada 12 orang yang milih. Yang C, bahwa Indonesia adalah negara yang memasukkan agama ke dalam urusan negara dan terbatas. Ada 251 orang yang milih. Yang D, bahwa Indonesia yang mengutamakan kepentingan agama di atas kepentingan apapun. Karena, sorry, ini salah ya, karenanya nggak ada. Ini nggak ada. Yang E, bahwa Indonesia memiliki beragam agama dan merupakan penyebab radikalisme. Baik, kita bahas ya teman-teman. Sebelum saya membahas materi ini, teman-teman silahkan di setting dulu pemikiran teman-teman sebagai seorang akademisi. Oke, karena yang akan saya sampaikan ini adalah tentang pemikiran-pemikiran, bukan tentang hafalan-hafalan. Kalau hafalan-hafalan, teman-teman sudah menemukannya di buku paket teman-teman, di bimbel teman-teman, di tryout teman-teman. Di sana semuanya hafalan semua tentang filosofi Pancasila, tujuan dari Pancasila, sejarahnya bagaimana, itu semua ada di sana. Tanggal-tanggal penting, itu semua ada di sana. Tapi di sini saya ingin lebih jauh lagi mendalaminya agar nanti
ketika ujian sebenarnya teman-teman punya dasar berpikir yang kuat. Pancasila itu sebenarnya adanya sejak kapan teman-teman? Sejak dulu ya, sejak zaman Majapahit. Majapahit itu sudah ada. Oke, ini satu. Lalu Pancasila itu ada dari mana teman-teman kalau saya tanya? Ada nggak yang tahu dari mana? Jawabannya adalah Pancasila itu ada dari nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai luhur kemarin sudah kita bahas di materi bela negara. Ada halus budinya, sopan dalam sikap, santun tindakannya, toleransi, solidaritas tinggi, nasionalismenya kuat. Nah, itu semua adalah nilai-nilai luhur Indonesia. Oke, pertanyaannya sekarang, dari mana nilai-nilai luhur ini didapatkan? Nilai-nilai luhur ini didapatkan dari agama. Agama yang ada di Indonesia. Saya tanya sekarang, agama ini posisinya dalam negara bagaimana menurut teman-teman? Jawabannya adalah ini sebagai sumber pribadi kita. Pribadi. Jadi pribadi luhur itu sumbernya dari agama. Pertanyaannya gini sekarang. Kan agama di Indonesia ada 6. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen atau Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Agama mana yang digunakan? Oke. Agama mana yang digunakan? Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Dan ketika saya itu ikut pelatihan atau bukan pelatihan sih, seminar ya, seminar tentang Pancasila. Jadi besok teman-teman ketika sudah dinas itu akan banyak sekali ikut seminar tentang Pancasila. Nah, di situ ada teman saya yang tanya gitu, agama mana yang digunakan? Jawaban pematerinya itu semua agama. Semua agama digunakan untuk membuat Pancasila. Lalu pertanyaan berikutnya, kan agama beda-beda? Jawabannya adalah iya. Semua agama itu beda-beda. Tetapi agama yang diakui di Indonesia itu memiliki kesamaan nilai. Nah, ini yang dipegang. Oke, saya contohkan. Nilai dalam Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Memberikan rahmat, memberikan kebaikan kepada alam semesta. Itu untuk Islam. Lalu untuk Katolik misal untuk Katolik itu ada 10 perintah Tuhan. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, dan macam-macamnya. Itu juga tentang kebaikan. Islam itu tadi untuk kebaikan, Katolik juga untuk kebaikan. Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu juga sama. Dalam agama Buddha itu sampai dikatakan ada 5 pantangan kehidupan. Ada mencuri, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berjudi, tidak boleh berbohong, tidak boleh minum minuman keras. Itu ada di Buddha. Jadi, semua agama yang diakui di Indonesia itu mempunyai nilai yang baik. Nah, nilai yang baik itu dimunculkan dalam Pancasila. Oke, di sini muncullah Pancasila. Jadi Pancasila itu serapan dari semua agama yang ada di Indonesia. Ingat, pribadi tadi, pribadi bangsa tadi itu kan ada halus budinya. Di Islam diajarkan, di Katolik diajarkan, di Hindu Buddha diajarkan, di Konghucu juga diajarkan, di Kristen juga diajarkan. Sopan dalam sikap itu di agama Islam juga diajarkan, di Katolik diajarkan, dan di lain-lainnya juga diajarkan. Iya enggak? Iya enggak? Iya dong. Jadi semua nilai luhur itu diambil dari semua agama yang ada di Indonesia. Oke, inilah sumber dari segala sumber yang ada di Indonesia. Sekarang teman-teman harus paham dulu. Ini biar teman-teman bisa menjawab soal Pancasila tentang sila pertama. Artinya, ketika agama kita itu berbeda, kita mempunyai kesamaan dalam nilai luhurnya. Saya tidak bilang syariatnya, tapi nilai luhurnya kita bersama. Tentang halus budinya, sopan dalam sikapnya, santun tindakannya, toleransinya, solidaritasnya, nasionalismenya, itu semua sama. Itu yang penting. Jadi, kita harus menyimpulkan bahwa tidak ada agama yang keras. Kalau teman-teman ketemu soal, misal ya, saya contohkan, ada pengeboman di salah satu gereja dan pengebomnya menggunakan cadar, menggunakan atribut salah satu agama. Teman-teman jangan pernah terpancing untuk menyalahkan agamanya. Jangan pernah ke sana cara berpikirnya. Kalau sampai ke sana, itu pembuat soal akan seneng banget.
karena teman-teman terjebak. Oke, karena tadi agama tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Agama itu mengajarkan kebaikan. Kalau ada yang seperti itu, maka itu yang dinilai adalah tindakan orangnya. Oke, contoh lain, misal penembakan yang dilaksanakan oleh seorang anak muda di salah satu negara di luar sana ketika orang-orang sedang melaksanakan sholat. Kita tidak boleh melihat agama anak muda itu. Yang kita lihat adalah tindakan anak muda itu. Oke, itu poinnya. Jadi melihat Pancasila sila pertama itu yang dilihat orangnya. Agamanya itu semua baik. Itu yang harus dipegang. Itu ya teman-teman. Jadi itu yang penting. Agama itu semuanya adalah baik. Yang buruk itu adalah orangnya atau oknumnya. Ini yang buruk. Ini harus dipegang dulu. Jadi ketika menghadapi soal, fokuslah kepada permasalahan orangnya. Jangan melihat agamanya apa. Oke, itu yang penting. Sekarang kita kembali lagi tadi. Identifikasi dari Pancasila sila pertama yang A. Bahwa negara kita itu adalah teokrasi. Apa teokrasi itu? Teokrasi itu adalah negara yang bersandar pada agama. Ada 35 orang yang menjawab seperti ini. Ini tidak bisa teman-teman. Kenapa tidak bisa? Karena agama di Indonesia itu ada 6. Sekarang kalau pemimpinnya agamanya Islam, apakah menggunakan syariat Islam untuk menjalankan agama, menjalankan negara? Bagaimana ketika nanti pemimpinnya ganti agamanya, misal Katolik? Apakah akan menggunakan hukum Katolik untuk menjalankan negara? Tidak boleh seperti itu. Nanti akan terjadi peperangan di antara kita. Jadi jawaban teokrasi itu tidak boleh digunakan di Indonesia. Apalagi kalau teokrasi itu biasanya adalah sistemnya kerajaan, sehingga raja itu dianggap sebagai representasi dari Tuhan. Ya bayangkan saja nanti ketika rajanya itu moodnya jelek gitu ya, ada masalah, dia bisa tidak adil dalam mengambil keputusan. Jadi teokrasi itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Yang B, bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memasukkan agama dalam sistem ketatanegaraan. Agama dimasukkan dalam sistem ketatanegaraan ya, tapi dia terbatas. Contohnya di apa? Oke, saya berikan contoh yang mungkin akan teman-teman ketahui. Ketika teman-teman akan dilantik, itu teman-teman akan disumpah. Sumpahnya gimana bunyinya? Teman-teman pasti akan merinding ketika teman-teman disumpah, karena di depan sumpah itu akan dibacakan, demi Tuhan saya berjanji, demi Allah saya berjanji. Bayangkan teman-teman itu berjanji atas nama Tuhan teman-teman, atas nama Allah teman-teman loh. Besok ketika dilantik, itu adalah bukti bahwa agama itu masuk ke dalam ketatanegaraan. Ya. Jadi orang-orang yang korupsi, orang-orang yang menyalahgunakan wewenang itu urusannya dengan Tuhan sebenarnya. Tidak dengan negara kita. Itu dengan Tuhannya langsung. Ngeri kan? Itulah sumpah yang akan teman-teman ucapkan besok. Jadi coba dipikirkan lagi apakah benar-benar mau mempertanggungjawabkan sesuatu yang sangat berat itu ya. Coba yang C. Bahwa Indonesia adalah negara yang memasukkan agama ke dalam urusan negara dan terbatas. Betul ya? Negara itu memasukkan agama, tapi dia terbatas. Batasnya apa? Tadi di sini bahwa itu yang diambil adalah nilai luhurnya, bukan nilai syariat dari agama itu. Yang digunakan adalah nilai-nilai baiknya tadi, yang disimpulkan dari semua agama. Itulah yang dimaksud dengan keterbatasan, gitu ya. Ada asas proporsionalitas, seperti HAM. HAM itu kan hak asasi manusia, tentang hak untuk berpendapat, hak untuk sekolah, hak untuk bekerja, tapi kan dibatasi oleh negara agar tidak terlalu kebebasan. Agar agar terkendali, tidak lepas liar gitu ya. Yang D, bahwa Indonesia yang mengutamakan kepentingan agama di atas kepentingan apapun, tidak ya. Jadi saya berikan contoh, ini hal yang penting tentang toleransi ya, sudah ada sejak zaman dulu. Perdebatan Pancasila ya, Pancasila itu diperdebatkan sejak tahun 1938. Menurut teman-teman, sila mana yang paling keras diperdebatkan? Yang paling keras diperdebatkan itu adalah sila pertama. Ini yang paling lama sekali diperdebatkan. Kenapa? Karena ada orang-orang, tokoh-tokoh negara kita itu yang inginnya
Indonesia itu agamanya Islam. Jadi ini dibuat seperti agama Islam. Ini mendapatkan pertentangan dari tokoh-tokoh yang lain, sehingga muncul dua kubu. Kubu nasionalis itu ada Bung Karno, ada Bung Hatta, dan juga ada yang lainnya. Di kubu agamis itu ada M. Natsir, ada Agus Salim, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini perbedaannya. Yang nanti di kemudian hari paham-paham agamis ini akan menimbulkan pemberontakan di kemudian hari. Ya, ada DITII nanti di belakang akan kita singgung tentang dampak buruk dari ini. Dari kristalisasi permasalahan di zaman dulu tentang inginnya Indonesia itu menganut salah satu agama. Coba kita lanjutkan lagi yang bahwa Indonesia memiliki beragam agama dan merupakan penyebab radikalisme. Tidak, ada 5 orang ya yang menjawab ini. Sorry teman-teman, ini teman-teman harus saya pahamkan ya. Radikalisme itu tidak muncul dari agama. Tidak ada satupun radikalisme yang muncul dari agama. Semua agama tadi sudah saya jelaskan, mereka mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang mengajarkan radikalisme. Teman-teman mau mengambil contoh dari mana? Kalau mau mengatakan bahwa agama itu radikal, mau mengatakan bahwa Israel dan juga Palestina itu adalah bentuk radikalisme, enggak. Itu tidak ada hubungannya dengan agama Yahudi, dengan agama Islam. Itu murni urusan politik, di mana perebutan wilayah. Bagaimana dengan pengungsi Uighur gitu ya, yang diusir itu juga murni politik, tidak ada urusan dengan agama sebenarnya. Bagaimana dengan terorisme di Indonesia? Itu juga sama saja, itu adalah tindakan yang politis, tindakan yang ingin merubah negara saja, tidak ada hubungan dengan agamanya apa. Itu harus teman-teman pahami dulu. Jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa radikalisme itu adalah pertentangan dari agama, dari nilai-nilai baik agama, itu namanya radikalisme. Radikalisme itu pertentangan dari nilai-nilai agama, seperti halus budinya itu kan diganti kasar, diganti dengan tindakan-tindakan kekerasan yang ingin perubahan. Itu ya teman-teman, jadi ini juga salah. Oke, ini kita sudah mendapatkan dasar berpikir tentang sila pertama. Ini teman-teman pahami dulu ya, coba direnungkan lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam soal berikutnya, yaitu Lodge 2, pemahaman makna Pancasila, sila pertama. Soalnya adalah identifikasi pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan sila pertama pada Pancasila dan tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Yang A, setuju bahwa pendidikan agama tidak dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan dikembalikan ke individu masing-masing. Yang B, setuju bahwa semua orang diberikan kebebasan secara terbatas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Yang C, setuju bahwa negara mengirimkan pasukan melalui PBB ke negara yang berkonflik akibat terorisme yang mengatasnamakan agama untuk misi perdamaian. Yang D, setuju bahwa agama adalah cara untuk menyatukan Indonesia karena merupakan roh bangsa. Yang E, setuju bahwa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah keharusan yang patut dilaksanakan. Pertanyaannya adalah yang tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan sila pertama ya, tidak sesuai dengan sila pertama. Oke, teman-teman, saya kasih sedikit pemikiran dalam mempelajari Pancasila. Teman-teman pasti akan menemukan ini, menemukan tentang 45 nilai pengamalan Pancasila. Ini juga saya masukkan ke dalam modul. Kalau teman-teman baca ini, sila 1 sampai sila 5, dan setiap sila itu ada nilai-nilainya, dan kalian mengerjakan soal-soal seperti ini, saya merasakan teman-teman akan tersesat. Lebih aman teman-teman itu megangnya ini. Teman-teman lebih aman pegangnya ini aja daripada teman-teman megang sila-sila ini, megang poin-poin ini. Lebih aman teman-teman megang yang ini. Kenapa? Karena ketika teman-teman megang yang ini, itu nanti teman-teman akan menjadi perdebatan. Kalau tidak percaya, teman-teman coba, teman-teman punya soal tentang pengamalan Pancasila, kalian coba tanya kepada beberapa orang.
pasti jawabannya akan berbeda. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman hanya akan percaya kepada orang yang teman-teman yakini. Yang ikut tryout pasti akan percaya pada tutornya. Yang ikut bimbel pasti akan percaya dengan gurunya. Padahal guru teman-teman itu juga belum tentu benar. Ya enggak? Jadi kalau teman-teman tanya ke saya, Bang, ini kok jawabannya kayak gini ya dari channel ini gitu ya. Jujur saya tidak pernah menonton channel yang membahas soal-soal seperti ini, soal-soal SKD, karena saya tidak punya kepentingan. Jadi saya tidak pernah nonton channel-channel yang besar-besar itu yang membahas soal SKD. Jadi saya nggak tahu kalau dibandingkan pembahasan di Lumbung Pustaka dengan di channel lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman seperti ini, pegang saja lots-nya dan jangan terlalu fokus kepada nilai-nilai Pancasilanya. Karena saya khawatir nanti teman-teman malah bingung. Tanya ke si channel A, jawabannya A, tanya ke channel B, jawabannya B, channel C, jawabannya C, dan akhirnya teman-teman apa? Bingung. Apalagi kalau sudah menyangkut sila kedua dan juga sila kelima. Kan gitu ya masalah ya. Sila kedua, sila kelima itu kan bikin bingung. Nanti sila ketiga juga bisa dibikin bingung. Jadi saya sarankan teman-teman pegangnya yang tadi saja, lots-nya tadi saja, biar lebih aman. Kita kembali ke soal ya. Identifikasi yang tidak sesuai dengan sila pertama yang A. Setuju bahwa pendidikan agama tidak dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan dikembalikan ke individu masing-masing. Nah, ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan sila pertama. Karena apa? Karena si A ini berusaha memisahkan agama dengan negara. Dia mau dipisahkan agama dan negara, sehingga kalau ini dilakukan, negara kita menjadi negara sekuler. Artinya adalah negara yang hanya memikirkan dunia. Urusan akhirat itu urusan individu masing-masing. Contoh lainnya selain ini ya, selain menghapus pendidikan agama, itu adalah menghapus kolom agama di KTP, di EKTP. Itu juga tindakan yang melawan sila pertama. Karena itu akan menyebabkan terpecahnya antara agama dengan negara. Itu tidak boleh. Yang B, setuju bahwa semua orang diberikan kebebasan secara terbatas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Ini benar, ini sesuai dengan sila yang pertama. Emang ada batasnya. Siapa yang memberikan batas tentang beragama? Itu kan ada macam-macam ya. MUI, ada juga Walubi, ada juga PGI, ada juga KWI, ada juga tentang Hindu Dharma. Nah, inilah yang memberikan batas-batas kita beribadah. Mereka adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah agar agama yang kita anut itu terkondisikan, tidak digunakan untuk kekerasan, berpolitik, dan juga mencari uang. Itu tidak boleh digunakan, sehingga merekalah yang bertugas mengawasinya. Kalau agama Islam pasti ketika menjelang Ramadan itu MUI akan berdiskusi dengan Kemenak menentukan kapan hari raya. Itu contohnya saja. Itu adalah fungsinya agar kita semua terkendali. Seperti itu. Yang C, setuju bahwa negara mengirimkan pasukan melalui PBB ke negara yang berkonflik akibat terorisme yang mengatasnamakan agama untuk misi perdamaian. Nah, ini karena kita dikirim untuk misi perdamaian, itu sesuai dengan tujuan bangsa kita, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Maka ini juga benar. Yang D, setuju bahwa agama adalah cara untuk menyatukan Indonesia karena merupakan roh bangsa. Ini juga benar, bahwa agama itu adalah roh bangsa kita. Roh bangsa kita itu apa sih? Ya tadi itu, halus budinya. Ini semua ada di agama ya. Apapun agamanya teman-teman pasti diajari ini. Halus budinya, lalu ada sopan dalam sikap. Sopan dalam sikap ini kan pasti semua juga diajari kan, dalam sikap, sopan pada orang tua, cinta pada yang lebih kecil. Itu kan pasti diajari. Santun tindakannya. Itu juga apapun agama teman-teman itu diajari, asalkan agama yang diakui oleh pemerintah. Lalu ada juga toleransi, pasti semua agama mengajarkan toleransi. Lalu ada solidaritas, ini juga pasti diajarkan oleh
semua agama di Indonesia. Yang terakhir adalah nasionalisme. Juga pasti ini juga diajarkan, apapun agama teman-teman pasti diajarkan tentang nasionalisme, nasionalisme yaitu mencintai negara Indonesia. Oke, lanjut yang E, setuju bahwa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah keharusan yang patut dilaksanakannya. Ini juga pengamalan sila pertama, bahwa Pancasila sila pertama itu memaksa kita atau mewajibkan kita untuk berdoa kepada Tuhan, karena itu adalah bukti bahwa kita memiliki Tuhan. Seperti itu teman-teman, jawabannya yang A, yang bukan merupakan pengamalan sila pertama. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, aplikasi, dan ini sudah mulai terasa banyak sekali yang salah. Yang benar itu hanya 34%. Oke ya, sangat sedikit sekali, nggak apa-apa. Kita coba baca. Ketika Anda berangkat ke kantor dan ternyata ada pegawai baru yang tidak Anda kenal. Setelah berkenalan dan melihat dia beribadah, Anda menemukan keanehan di mana ibadahnya seperti agama A dan kitab sucinya agama B. Apa yang Anda lakukan? Jadi ini ada sebuah keanehan ya. Orang agamanya, ibadahnya kayak agama A, tetapi kitab sucinya agamanya B. Kan ada yang aneh. Coba yang A. Tidak masalah karena hal itu dijamin undang-undang, di mana semua orang bebas beribadah dimanapun dan kapanpun. Yang B. Menanyakan dan setelah itu membiarkan saja karena agama adalah urusan privat. Yang C. Mencoba konsultasi pada atasan dan Kementerian Agama di wilayah Anda kerja. Yang D. Ikut melaksanakan ibadah itu agar tahu apakah agama A atau agama B. Yang E. Tidak masalah selama pegawai itu tidak membuat kegaduhan dan kantor kondusif seperti biasanya. Saya ajak teman-teman untuk berpikir dulu. Kita tahu bahwa ada pasal 28E di Undang-Undang Dasar. Intinya di sini adalah tiap orang apa? Tiap orang itu bebas, ya, bebas memeluk agama, dan beribadah sesuai agamanya, gitu ya, sesuai agamanya. Oke. Lalu kita juga harus tahu dulu bahwa di Indonesia itu ada yang namanya surat edaran. Nah, di sini ada yang namanya surat edaran. Surat edaran dari siapa? Dari Menteri Dalam Negeri. Nomor berapa? Nomor 477/74054 pada tahun 1978. Intinya apa di sini? Intinya di sini menjelaskan agama yang diakui di Indonesia apa saja. Ada Islam, lalu ada Katolik, lalu ada Kristen atau Protestan, lalu ada Hindu, ada Buddha, lalu ada Konghucu. Nah, ini yang diakui. Sekarang ketika kita melihat soal ini, ada si orang baru ini, dia agamanya itu seperti si A. Agamanya seperti si A, tetapi kitab sucinya itu seperti si B. Ini kalau di dalam teori itu masuknya adalah teori sinkretisme. Sinkretisme ini adalah teori di mana menggabungkan beberapa agama. Nah, ini di Indonesia tidak dibolehkan dan termasuk dalam penistaan agama. Jadi agama kita itu jelas. Kalau agamanya Islam itu ya kayak gini ibadahnya, A B C D E. Katolik A B C D E, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak boleh menggabungkan ibadah agama Islam dengan agama Buddha, misal dijadikan satu, tidak boleh. Saya suka bagian Islam yang AB, saya suka bagian Buddha yang CD, lalu dijadikan satu, itu tidak boleh. Ini namanya sinkretisme. Ini termasuk penistaan agama atau biasa disebut dengan agama yang sesat. Itu tidak boleh.
Sehingga jawaban yang paling pas itu yang mana? Coba yang A. Tidak masalah karena hal itu dijamin Undang-Undang Dasar, di mana semua orang bebas beribadah dimanapun dan kapanpun. Iya betul, semua orang bebas beribadah asalkan agamanya 6 ini. Ada Islam, ada Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Itu betul boleh. Tetapi ketika dia menggabungkan agama itu tidak dibolehkan, sehingga itu tidak baik untuk kita pilih si A ini. Yang B, menanyakan dan setelah itu membiarkan saja karena agama adalah urusan privat. Oke, yang urusan privat dalam agama itu adalah beribadahnya, tetapi agama secara utuh itu diatur oleh pemerintah. Seperti yang saya bilang tadi, di pemerintah itu sudah ada perwakilan dalam pengurusan agama. Ada MUI, Walubi, PGI, KWU, Hindu Dharma. Nah, itulah yang mengurusi agama-agama yang sah di Indonesia. Kalau seperti ini tidak dibolehkan, membiarkan saja. Kalau ini siapa yang mau mengatur nanti? Apakah MUI? Iya, kalau dia agamanya Islam. Kan dia menggabungkan dua agama, sehingga dia tidak punya sandaran untuk mengontrol tindakannya. Itu tidak boleh yang B ini. Yang C, mencoba konsultasi pada atasan dan Kementerian Agama di wilayah Anda kerja. Ini yang pas. Kembalikan kepada proporsionalnya. Ini kan teman-teman ada nih Kementerian Agama, representasi dari negara yang mengurusi agama. Ya udah dikembalikan ke sana saja. Daripada teman-teman repot, ya udah kan dikembalikan. Ini yang paling pas. Yang D, ikut melaksanakan ibadah itu agar tahu apakah agama A atau agama B. Ini ada satu orang yang jawab ya. Jadi toleransi di dalam agama itu sesuai dengan kepribadian kita tadi. Misal halus budinya, artinya kita dengan agama yang berbeda itu harus memiliki halus budinya. Kedua, sopan dalam sikap, artinya ketika kita berbeda agama kita memiliki sopan santun yang baik, seperti itu. Lalu ada toleransi, artinya apa? Bahwa kita itu meskipun beda agama juga harus toleran. Ada juga solidaritasnya tinggi, artinya kalau teman kita yang beda agama punya masalah, kita bisa bantu, kita bantu. Dan yang terakhir adalah nasionalisme, artinya apa? Bahwa apapun agama kita, ketika membahas negara, maka harus mengutamakan negara. Itulah identitas kita, itu yang menjadikan batasan kita dalam bertoleransi. Seperti itu, kita tidak dibolehkan ikut melaksanakan ibadah salah satu agama yang tidak sesuai dengan kita. Seperti itu ya teman-teman. Yang E, tidak masalah selama pegawai itu tidak membuat kegaduhan dan kantor kondusif seperti biasanya. Tidak boleh ya. Meskipun orangnya tidak membuat masalah, tetapi ini adalah langkah pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu nanti kalau dia agamanya A, kitab sucinya B, dia membuat tindakan-tindakan radikalisme di kemudian hari, siapa yang mau tanggung jawab? Kan susah juga nanti ya. Mending kita cegah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke dalam soal HOTS pertama ya. Oke, ini kita masuk ke dalam sejarah. Saya sudah mengatakan bahwa sejarah itu pasti akan dikeluarkan di TWK, tapi disisipkan di materi-materi yang ada. Coba kita baca. Dalam proses prakemerdekaan, perdebatan panas para tokoh telah dimulai sejak 1938 terkait dasar negara, khususnya pada sila yang pertama, di mana Bung Karno mengusulkan agar agama dipisah dari urusan kenegaraan. Di lain sisi, M. Natsir mengusulkan agar agama menjadi urusan negara, sehingga akhirnya disepakati agama menjadi urusan negara tetapi terbatas. Kisah di atas mencerminkan pengamalan sila ke, ada kata kecualinya. Oke, ada kata kecuali, jadi yang bukan pengamalan sila yang kita cari. Yang A, sila pertama, karena para tokoh bangsa mengutamakan kepentingan agama di atas kepentingan bangsa. Tidak, ini jawaban yang tidak sesuai. Kenapa? Karena di soal dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat antara Bung Karno dan juga M. Natsir ya. Setelah M. Natsir akhirnya mereka itu ya udahlah kita ambil jalan tengahnya. Demi apa? Demi Indonesia. Artinya urusan negara itu lebih diutamakan daripada egoisme mereka sendiri-sendiri. Jawaban yang A berarti salah, yang mengatasnamakan agama di atas kepentingan bangsa. Yang B,
Sila kedua, karena para tokoh mengutamakan saling menghargai dan tenggang rasa. Ini benar ya, sila kedua. Si Bung Karno mengalah, M. Nasir juga mengalah. Kita ngambil jalan tengah. Oke, agama boleh digabungkan dengan negara, tetapi dibatasi. Seperti itu, karena M. Nasir ini maunya adalah yang mau digabungkan dengan negara itu bukan semua agama maunya, tapi hanya agama Islam. Sedangkan Bung Karno berpikir lebih jauh lagi bahwa Indonesia agamanya nggak cuma Islam, makanya terjadi perdebatan. Jalur tengahnya yang tadi, bahwa Bung Karno dan M. Nasir, ya udahlah kita sama-sama ngalah, kita sama-sama cari jalan tengah demi Indonesia. Yang C, sila ketiga, karena para tokoh bangsa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini ya sesuai, semuanya kan mengalah demi kebaikan Indonesia, berarti ini juga pengamalan Pancasila. Yang D, sila keempat, karena para tokoh memilih jalan diskusi dan menerima keputusan yang ada. Ini juga pengamalan yang tepat di sila keempat. Kita yang dicari adalah yang kecuali ya. Yang E, sila kelima, karena para tokoh bangsa memilih menggunakan jalan tengah agar tidak merugikan kepentingan umum. Ini juga pas. Ini juga pengamalan yang tepat. Oke, di sini saya kira tidak ada perdebatan. Kita sepakat milih yang A. Bisa kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini soal yang saya suka. Kalau kayak gini saya tidak banyak bercerita ya, karena semua sudah benar. Kita baca. Ketika Indonesia merdeka, ancaman yang menyebabkan perpecahan semakin membahayakan, dikarenakan datang dari dalam negeri. Salah satunya yang dilakukan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan, Cisayong. Gerakan itu lalu menyebar ke daerah lain seperti di Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan juga Sulawesi Selatan. Bagaimana hal tersebut tidak terulang lagi? Jadi gimana teman-teman? Yang A, mengartikan sila pertama pada Pancasila adalah sebagai nilai dan moral dan menempatkan agama sebagai hak setiap individu. Ini yang tepat, karena agama ditempatkan sebagai nilai moral atau nilai-nilai baiknya, bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang. Tentang apa tadi? Halus budinya, sopan dalam sikapnya, santun tindakannya, ada juga toleransinya, ada juga apa? Nasionalismenya, solidaritasnya. Nah, itu sudah saya terangkan berkali-kali ya. Itu teman-teman pegang. Jadi, yang A ini langkah yang paling tepat. Yang B, menanamkan rasa kefanatikan maksimal kepada agama sesuai dengan yang dianut pada anak-anak. Jangan ya teman-teman, fanatik itu artinya adalah cinta mati tanpa berpikir. Jadi, apapun yang dikatakan, dikerjakan, ini jangan. Karena kalau terlalu fanatik, dapat guru yang salah, teman-teman bisa terjerumus. Ini tidak dibolehkan. Cinta pada agama boleh, tetapi dibuat batasan-batasan yang jelas. Dibuat filter-filter yang jelas, cari guru-guru yang jelas. Yang C, menggunakan agama sebagai aturan tertinggi dalam bernegara. Ini juga tidak boleh, karena agama kita beda-beda. Apa iya nanti hanya gara-gara mayoritas agamanya A, terus kita menggunakan aturan agama A? Terus gimana dong dengan orang-orang yang minoritas? Apakah dipaksa mengikuti aturan salah satu yang mayoritas? Kan nggak boleh. Lalu ada pertanyaan gini, tapi Bang, ada kok di daerah Indonesia itu, daerah di Indonesia yang punya perda, ya misal ya, ada yang punya perda tentang agama salah satu. Nah, saya tidak perlu menyebutkan wilayahnya. Iya, ada di Indonesia itu yang memiliki perda atau peraturan khusus yang memang sangat sangat mencirikan agama salah satu. Apakah itu nggak melawan hukum? Kan gitu pernyataan teman-teman. Katanya ini negara itu menempatkan agama sebagai nilai moral, bukan keaturan. Kok di salah satu daerah kita ada yang seperti itu? Gimana dong jawabannya? Nah, coba ya, kalau kita runtut aturan di Indonesia itu kan pertama ada apa? Pancasila. Ya enggak? Lalu diturunkan menjadi UUD 1945. Lalu diturunkan menjadi apa? TAP MPR.
Ini yang paling tinggi kan. Lalu diturunkan menjadi undang-undang. Kalau undang-undang dalam kondisi gawat, kita ada perpu, ya enggak? Setelah perpu ada peraturan pemerintah, peraturan permen. Ini ya. Oke, lalu di bawahnya ada perpres. Lalu di bawahnya ada perda. Nah, posisi dia kan hanya perda, Bang. Kok boleh diterapkan di sini? Harusnya kan dia tidak boleh. Dia kan posisinya paling bawah, padahal di Pancasila dikatakan kita harus toleransi. Jawabannya gimana? Jawaban dari saya, kalau itu adalah hukum privat. Artinya hukum privat itu adalah hukum yang mengatur wilayah tertentu. Jadi kalau di Indonesia itu misal ada DKI, daerah khusus ibu kota, itu ada hukum privatnya. Contohnya di apa? Contohnya di pilkada. Kalau pilkada DKI itu kalau salah satu calonnya tidak memenuhi 50%, itu maka dia harus harus diadakan gelombang kedua pilkada. Contoh lagi di daerah istimewa Yogyakarta, ini juga ada perda sendiri karena daerahnya daerah istimewa, yang ini daerah khusus ibu kota. Dan ada juga daerah lainnya. Nah, di sini ada keistimewaan sendiri-sendiri. Kok istimewa kenapa? Kok khusus kenapa? Ya karena mereka mempunyai posisi yang berbeda-beda. Begitupun ini, karena ini adalah peraturan perda, ini sifatnya adalah privat. Privat kenapa? Karena daerah itu adalah daerah yang dianggap mempunyai kekhasan. Entah karena ibu kota, entah karena dulu punya riwayat sejarah yang penting seperti di Yogyakarta atau di tempat lainnya. Gitu teman-teman, itu adalah hukum privat karena daerahnya dianggap istimewa atau berbeda. Oke, bisa diterima ya teman-teman. Kalau teman-teman berpikir secara politis, saya sarankan tidak usah. Cukup sampai di sini saja berpikirnya. Jangan terlalu jauh. Ada banyak hal yang lebih baik tidak kita ketahui. Oke, kita lanjut yang D. Memberikan kebebasan maksimal kepada anak-anak untuk memilih agama ataupun tidak beragama, karena itu hak setiap orang. Tidak boleh teman-teman, tidak boleh tidak beragama. Kalau kita tidak beragama, nanti kita jadi ateis. Kalau kita ateis, kita menjadi faham komunis. Ini di Indonesia tidak dibolehkan. Karena apa? Bertentangan dengan sila pertama. Yang E, membuat komunitas yang kealiran atau seagama pada suatu kampung dan melarang yang berbeda agama ikut demi menjaga kesejukan lingkungan. Ini ada dua orang yang jawab ya, tidak boleh juga teman-teman. Jadi kalau seperti ini nanti lama-lama teman-teman bikin aturan bahwa yang boleh bekerja di sini hanya agama A, yang tidak agama A tidak boleh bekerja di sini. Nah, nanti lama-lama ke situ pemikirannya, ini tidak dibolehkan. Jadi kita harus toleransi ya. Batasnya tadi identitas negara kita. Tidak perlu saya ulang lagi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini soal yang terakhir yaitu kreativitas. Gerakan 30 September 1965 menyebabkan masalah berkepanjangan sampai saat ini, di mana ada pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan. Paham komunisme yang dibawa oleh PKI dilarang ada di Indonesia dan dikuatkan melalui TAP MPR. Bagaimana solusi terbaik untuk kasus di atas? Nah, ini masalah yang sangat panjang ya, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Yang A, mengkaji ulang fakta sejarah dan memberikan kesempatan kepada paham komunisme aktif lagi. Ada dua orang yang menjawab. Oke. Yang B, melakukan penelitian secara komprehensif dan terukur serta melarang paham komunisme aktif lagi. Oke, ada 73%. Yang C, melakukan seminar nasional dan diskusi publik untuk mencari cara agar komunisme bisa diaplikasikan di masyarakat. Itu ada 7 orang yang jawab ya. Yang D, tidak perlu melakukan penelitian terkait hal itu dan memastikan komunisme tidak boleh hidup di Indonesia. Ada 69 orang. Yang E, memberikan kesempatan kepada komunisme untuk aktif lagi. Mengingat Insinyur Soekarno pernah membuat nasakom, nasionalis, agamis, komunis, dan terbukti berjalan lancar. Oke.
Ini saya sarankan kepada teman-teman. Nah, ini semoga teman-teman menonton sampai bagian ini ya. Yang men-skip di depan menyesal lah. Ini saya sarankan bagi teman-teman yang memilih jawaban A, yang meminta komunisme aktif lagi ini, lalu yang memilih jawaban C, minta komunisme bisa diaplikasikan di masyarakat, dan yang memilih jawaban E, yang meminta bahwa komunisme aktif lagi. Kalian hati-hati dengan jawaban kalian ya. Kalau kalian menjawab ini, nanti kalian akan ditandai ya. Saya memberitahu sebagai sesama anak bangsa. Kenapa saya bilang begini? Oke, kita sebagai akademisi, kita boleh kritis. Teman-teman boleh membaca ribuan buku dan bisa menyimpulkan bahwa kejadian G30 SPKI itu memang ada hal-hal yang ganjil. Apapun yang ganjil itu menimbulkan perdebatan. Perdebatan yang muncul adalah pembunuhan yang tidak pandang bulu. Jadi tanpa ada hakim, pembunuhan tanpa ada hakim, tanpa ada sidang, orang-orang dibunuh gitu saja. Ini adalah pelanggaran HAM. Ini satu, ini penting. Kedua, yang perlu teman-teman ketahui, meskipun di sana ada pelanggaran HAM, kita harus paham tentang paham komunisme. Paham komunisme ini tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Oke. Teman-teman boleh menyanggah, Bang, nyatanya negara-negara komunisme seperti di Kuba, di Cina, di Tiongkok itu negaranya maju-maju, Bang. Jadi nggak masalah dong sebenarnya komunis itu. Itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kalau tidak mengakui Tuhan, itu berarti dia menentang Pancasila. Padahal Pancasila itu adalah hukum tertinggi. Kalau teman-teman menentang Pancasila, gimana dong? Apa Pancasila mau diganti? Kan nggak mungkin. Gimana membuat aturan agar Pancasila itu diganti? Kan nggak bisa, karena dia paling tinggi posisinya. Dan dia dikuatkan dengan undang-undang juga bahwa Pancasila itu tidak boleh dirubah. Pembukaan UUD itu tidak boleh diubah. Sehingga tidak mungkin dong kita mau merubah itu. Jadi yang jawab A, dua orang ini saya nggak tahu siapa, tolong dikuatkan lagi. Teman-teman boleh kritis terhadap kejadian di masa lalu, tapi jangan sampai tersesat terlalu jauh. Komunisme tetap tidak boleh dihidupkan lagi, karena pahamnya bertentangan dengan Pancasila. Yang A itu jelas salah. Yang B ini yang benar, melakukan penelitian oke, di bagian HAM-nya saja. Kalau komunismenya itu tetap dilarang aktif. Ini yang benar. Oke, kita membahas HAM-nya boleh, tapi kalau membahas komunisme aktif lagi tidak dibolehkan. Yang C, melakukan seminar nasional dan diskusi publik untuk mencari cara agar komunisme bisa diaplikasikan di masyarakat. Ya, ini jelas-jelas sangat berbahaya sekali. Ini ada 7 orang yang jawab. Ini ya, saya ada buktinya ya, 7 orang. Tolong ini teman-teman segera dirubah pola pikirnya demi kebaikan teman-teman sendiri. Di sini saya hanya mengingatkan ini kalau paham teman-teman seperti ini itu yang akan rugi teman-teman sendiri dan lingkungan teman-teman. Teman-teman lebih baik cari jalan yang aman saja. Bukan masalah takut atau enggak, itu enggak. Kita sepakat, oke, HAM-nya kita cari kesalahannya apa, tapi pahamnya tidak boleh dihidupkan lagi. Itu tidak boleh. Yang D, tidak perlu melakukan penelitian terkait hal itu dan memastikan komunisme tidak boleh dihidupkan lagi. Nah, ini boleh. Yang paling belakang ini pas, tidak boleh dihidupkan lagi, ini bagus, tetapi di depannya yang kurang pas. Penelitian perlu karena ada pelanggaran HAM. Iya, ada pembunuhan yang tidak melalui persidangan, tetapi di bagian belakangnya dia benar, bagian depannya yang tidak benar. Ini kurang pas. Yang E, memberikan kesempatan pada komunisme untuk aktif lagi, mengingat Insinyur Soekarno pernah membuat Nasakom dan terbukti berjalan lancar. Nasakom yang digagas oleh Bung Karno itu sama sekali tidak berjalan dengan lancar. Ini malah menghancurkan semuanya. Ini yang menyebabkan Bung Karno turun tahta gara-gara ini ya. Di Nasakom itu dulu menyebabkan apa? Konflik politik yang tidak selesai.
politik itu semakin terpecah dari kalangan kanan dan kalangan kiri, itu saling berbenturan terus. Bahkan Bung Hatta pun sampai memilih keluar dari pemerintah. Dia memilih untuk out si Bung Hatta ini gara-gara ini. Lalu juga terjadi penurunan ekspor ya, karena kan komunisme intinya semuanya milik negara, jadi susah juga mau dikondisikan gimana. Nah ini ya, jadi ada banyak sekali ya, ini ada 69 ini bagus, nggak apa-apa. Ada berapa itu? 7 orang ditambah dengan 6 berarti 13, ditambah dengan 2 ada 15 orang. Nah ada 15 orang sahabat pustaka. Saya mewanti-wanti, tolong difikirkan lagi tentang paham komunisme. Jangan mengambil literasi bahwa komunisme itu memajukan suatu negara. Iya, teman-teman boleh pergi ke Cina, ke Tiongkok, atau ke Kuba yang paling bagus negaranya dalam menjalankan komunisme, boleh. Itu hanya yang nampak di luar ketika teman-teman datang. Tetapi kalau teman-teman lihat dalam hal yang lain, teman-teman akan sangat bersyukur Indonesia tidak menerapkan komunisme atau paham komunisme ini. Oke, itu saja pesan saya buat 15 orang ini ya. Tolong berhati-hati dengan pola pikir teman-teman. Oke, seperti itu dulu untuk materi Pancasila, sila pertama. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you, sehat-sehat ya. Jangan lupa kalau mau diskusi WA saja, tapi malesnya mungkin lama. Oke, sampai jumpa.